Perkenalkan, nama saya Angelita Julia Kavita Limpong dengan NIM 71-2019-028. Saat ini saya akan memaparkan opini saya mengenai pengembangan karakter dan kepribadian. Bagi saya, pada dasarnya karakter dan kepribadian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Ini mengartikan bahwasannya karakter dan kepribadian menjadi bagian yang penting dalam susunan manusia. Sehingga kemudian perlu untuk memahami seperti apa dan bagaimana karakter serta kepribadian dalam diri manusia. Karakter sendiri merupakan istilah yang berasal dari kata karakter yang memiliki arti sifat, akhlak, watak, tabiat, serta budi pekerti. Dalam karakter sendiri terdapat unsur-unsur yang nantinya akan menunjukkan seperti apa karakter dalam diri seseorang. Dan adapun unsur-unsur tersebut ialah emosi, sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan konsepsi diri. Sedangkan untuk kepribadian adalah suatu proses sekaligus metode berpikir manusia terhadap realita yang ia temui pada lingkungannya. Yang bahwasannya kepribadian ini menjadi satu perpaduan yang menyeluruh antara pola pikir, sikap, emosi, sifat yang mempengaruhi manusia agar supaya dapat sesuai dengan lingkungannya. Artinya dari pembahasan dan pengertian ini ada persona atau topeng yang harus dipakai dan disesuaikan dengan situasi yang ada. Nah, berangkat dari pengertian di atas, maka bagi saya pendidikan karakter memiliki peran penting dalam kehidupan bergereja dan juga bernegara di masa kini. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin pesat dan tentunya tantangan dalam mempertahankan spiritualitas serta nilai-nilai Kristiani pun nilai-nilai moral di masyarakat dapat dengan mudah terkikis kalau pendidikan karakter dan kepribadian yang tepat tidak dilakukan dalam lingkungan keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Untuk itu penerapan yang bijak seputar pendidikan karakter dan kepribadian akan menjadikan seluruh komponen jemaat dan masyarakat, baik mulai dari anak, remaja, pemuda, bahkan orang tua, dapat menyeimbangkan diri dengan pengaruh serta perkembangan globalisasi dan tentunya dapat mempertahankan nilai-nilai yang dihidupi dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Terlebih khusus dalam kehidupan bergereja, lewat pemahaman akan pendidikan karakter dan kepribadian, gereja dapat menjadi wadah dalam menjawab kebutuhan seluruh anggota persekutuan yang percaya dan berharap kepada Allah. Mengapa demikian? Agar supaya dengan kehidupan bergereja tercermin teladan Yesus Kristus sebagai kepala gereja bagi orang-orang di sekitar lingkungan jemaat yang tengah hidup, berproses, dan berkarya di dunia ini. Sebab tentunya persekutuan yang berdasar pada kehendak Kristus haruslah dibina dan dikembangkan dalam pendidikan karakter yang berdasar pada nilai-nilai yang Kristus teladankan. Nah, begitupun dalam lingkungan masyarakat secara luas. Pengenalan yang benar dan tepat melalui pengetahuan akan pendidikan karakter dan kepribadian terhadap sesama manusia akan menolong dan memampukan manusia menempatkan dirinya di tengah-tengah keberbedaan yang ada. Sehingga secara bersama-sama nilai, tradisi, dan kebudayaan dapat dipertahankan secara bijak sesuai sejarah yang telah dihidupi oleh orang-orang di zaman sebelumnya. Nah, kemudian melalui pembelajaran pengembangan karakter dan kepribadian akan menghantar manusia memahami potensi dalam dirinya sebagai bentuk keunikan dan keistimewaan yang dapat memperlengkapi keberbedaan yang ada dalam berbagai situasi dan keadaan. Begitupun dalam konteks Indonesia, pendidikan karakter seperti ini dapat menciptakan hubungan yang baik dengan sesama sebagai satu kesatuan berdasarkan nilai yang tepat dalam penerapan pendidikan karakter.
Pendidikan karakter dan kepribadian harus dipahami dan dimaknai bukan hanya sekedar pengetahuan belaka, melainkan nilai yang terkandung di dalamnya. Budaya dan agama harus terus dipertahankan dan diwujudkan. Terlebih nilai-nilai yang dipahami oleh jemaat atau komunitas Kristen. Melalui pendidikan karakter harus dapat mencerminkan teladan Kristus sebagai role model bagi setiap generasi gereja. Tetapi terlepas dari semua itu, pendidikan karakter dan kepribadian perlu ditegaskan dan ditekankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau jemaat, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dengan konteks masyarakat bahkan jemaat yang menerima. Terlebih mampu menjawab tantangan dan persoalan yang akan dan dapat menghampiri kehidupan manusia setiap saat. Terima kasih.